Sobat Fisika, bertemu lagi di channel Ani Anita Nurhayati. Hari ini kita akan membahas mengenai konversi suhu. Namun seperti biasa, sebelum menonton tayangan ini jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengukur suhu, yaitu termometer. Angka skala yang ditunjukkan oleh termometer adalah besar suhu benda yang kita ukur. Sobat Fisika, selanjutnya mengapa kita harus belajar mengenai konversi suhu? Hal ini dikarenakan skala suhu yang digunakan di berbagai negara berbeda-beda. Indonesia menggunakan skala Celsius, sedangkan di beberapa negara Eropa menggunakan Fahrenheit, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, apa pentingnya konversi suhu? Sebagai contoh, seorang selebgram di luar negeri tengah memanggang kue pada suhu 360 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Kemudian kita mempraktekannya dengan oven berskala Celsius dengan angka yang sama, yaitu 360 tanpa dikonversi terlebih dahulu. Maka dipastikan kue yang kamu hasilkan akan gosong. Mengapa demikian? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikutnya, pada konversi suhu ini ada yang namanya skala termometer. Berdasarkan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya pada tiap macam skala termometer, maka kita dapat membandingkan suatu skala dengan skala lainnya. Perhatikan gambar skala termometer di bawah ini. Kita dapat melihat perbedaan pada titik tetap atas dan titik tetap bawah untuk masing-masing skala. Apa itu titik tetap atas? Titik tetap atas adalah titik tertinggi suhu dari air yang dididihkan pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan apa itu titik tetap bawah? Titik tetap bawah atau disebut juga dengan titik beku air merupakan titik terendah saat air membeku pada tekanan 1 atmosfer. Untuk Celsius, titik beku dimulai dari 0. Begitu pula dengan Reaumur. Sedangkan pada Fahrenheit dimulai dari 32 dan Kelvin 273 derajat. Nah, itu dia mengapa di skala Fahrenheit dan Kelvin angka skalanya besar-besar, karena titik bekunya tidak dimulai dari 0 seperti Celsius dan Reaumur. Kemudian untuk mencari perbandingan masing-masing skala, silahkan kurangi titik didih dikurangi dengan titik beku pada masing-masing skala dan diperoleh data sebagai berikut. Selanjutnya, buat pecahan terkecil dari hasil yang diperoleh tadi dengan dibagi angka 20 untuk masing-masing perolehan tadi, sehingga diperoleh perbandingan sebagai berikut. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Jadi ingat sekali lagi perbandingan skalanya untuk Celsius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5, atau supaya lebih ingat lagi 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengkonversi suhu yang ditanyakan itu sama dengan perbandingan skala yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan skala yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan
A. Termometer Reaumur, B. Termometer Fahrenheit, dan C. Menggunakan termometer Kelvin. Maka untuk penyelesaiannya diketahui TC atau suhu pada skala Celcius adalah 40 derajat Celcius, yang ditanyakan berapa suhu pada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Maka yang A, untuk mengubah skala Celcius ke Reaumur, maka kita bandingkan skala termometer Reaumur dan Celcius sebagai berikut. TR suhu Reaumur dibagi suhu Celcius. Ingat, Reaumur itu 4 dan Celcius itu 5. Karena yang ditanyakan adalah TR atau suhu pada Reaumur, maka TC silahkan pindah ke ruas kanan, di mana yang tadinya itu dibagi, maka lawan dibagi, karena pindah ke ruas kanan maka dikali TC. 4/5 dikali TC itu sama dengan TC-nya 40, maka 4 dikali 40, 160 dibagi 5 diperoleh hasilnya 32. Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Artinya lebih rendah dibandingkan dengan skala suhu pada Celcius. Berikutnya, untuk poin B, merubah dari skala Celcius ke Fahrenheit, maka TF atau suhu pada Fahrenheit itu dikurangi dulu 32. Mengapa dikurangi 32? Karena Celcius itu telat. Kalau di Celcius 0, di Fahrenheit itu sudah 32. Perbandingan Fahrenheit itu 9, dibagi perbandingan skala Celcius itu 5, dikali suhu yang diketahui pada Celcius. Maka TF dikurangi 32, 9/5 dikali 40, diperoleh hasilnya 360 dibagi 5 itu sama dengan 72. Karena yang ditanya itu TF sama dengan 32 pindah ke kanan, maka menjadi positif. 72 ditambah 32 hasilnya diperoleh 104. Nah, hasil yang kita peroleh sekarang nilainya lebih besar dibanding dengan Celcius, karena tadi untuk Fahrenheit tidak dimulai dari 0, akan tetapi dimulai dari 32. Selanjutnya, bagaimana kalau dirubah ke Kelvin? Nah, ini yang paling gampang. Mengapa paling gampang? Karena perbandingan skala antara Celcius dengan Kelvin sama-sama nilainya 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, atau boleh tidak ditulis. Dan untuk mengkonversinya, kita ingat kalau di Celcius itu nilainya 0, di Kelvin itu 273. Jadi kalau ingin dirubah ke Kelvin, cukup nilai suhu tadi ditambah 273 atau hasilnya jadi 313. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dari Kelvin ke Celcius? Gampang sekali. Dari Kelvin ke Celcius, kalau tadi ditambah, maka dari Kelvin ke Celcius dikurangi 273. Baik Sobat Fisika, agar lebih paham, mari kerjakan kuis berikut ini. Sebuah karburator bersuhu 473 Kelvin. Pertanyaannya, berapa suhu karburator tersebut jika diukur menggunakan A. Termometer Celcius, B. Termometer Reaumur. Gampang bukan? Tinggal dirubah dari Kelvin ke Celcius lalu ke Reaumur. Selanjutnya, silahkan tulis jawaban dilengkapi dengan caranya di kolom komentar dan jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Sobat Fisika, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.